Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Accounting Tech. Jadi channel ini membahas mengenai pengolahan data terkait dengan data-data keuangan. Jadi sebelum kita mulai silahkan subscribe dan isi kolom komentar apabila kalian menginginkan file ini. Jadi isi kolom komentar dengan alamat email kalian yang nanti akan file ini akan saya berikan ya. Jadi sekarang kita ingin saya ingin membahas bagaimana membuat pivot table ya. Jadi pivot table itu sebenarnya digunakan untuk mengelompokkan data menjadi sebuah table ya. Jadi di sini misalkan di sini saya akan contohkan, ini adalah data mengenai pendapatan kamar hotel ya. Jadi di sini adalah data dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Januari. Jadi di sini kita ingin membuat pivot table untuk melihat berapa penerimaan atau pendapatan masing-masing tipe kamar, ataupun kita ingin melihat berapa pendapatan masing-masing berdasarkan segmen. Itu bisa juga kita lihat dari sisi nilai revenue-nya, atau dari jumlah kamar yang terjual, atau dari jumlah tamu. Jadi sekarang untuk kita membuat pivot table ada dua cara. Yang pertama kita menggunakan table atau kita jadikan table. Yang kedua itu kita langsung mengambil rank data ini untuk membuat pivot table. Masing-masing ada kelebihan. Untuk yang nomor 2, apabila kita langsung mengambil dari sisi ranknya langsung, itu ada kekurangan ya. Dalam arti apabila kita ingin menambahkan data di sini di tanggal 1 Februari, itu kita harus mengulangnya lagi. Berbeda dengan kalau kita membuat data ini menjadi table, dia akan, apabila kita menambah, dia akan otomatis pivot table akan mengambil secara otomatis ya, tanpa harus kita mengedit ulang rank data dari pivot table. Oke, akan saya contohkan. Jadi pertama saya akan membuat pivot table langsung mengambil dari rank yang saya tentukan ya. Jadi di sini pilih insert pivot table, klik ambil pivot table. Nah, rentang di sini header kita ambil ya, header table ini kita ambil, kemudian kita blok semuanya, kita blok data yang ingin kita jadikan pivot table, kemudian klik OK. Oke, di sini jadi ya. Ini untuk pivot table saya buat keterangan pivot rank ya. Kita berdasarkan rank data. Jadi sini misalkan kita aktifkan di selnya di pivotnya, saya ingin mengambil tipe kamar, revenue per tipe kamar. Nah, jadi dengan pivot table kita langsung bisa melihat ya total dari data ini secara grup ya, di grouping. Jadi misalkan di sini kita lihat deluxe double berapa jumlah pendapatannya, deluxe twin. Jadi sebenarnya pivot table ini kita gunakan untuk grouping data. Kemudian kelebihannya juga apabila kita klik 2 kali di sini, apabila kita ingin melihat isi dari data dari nilai revenue ini, misalkan deluxe double gitu. Deluxe double kita ingin melihat isi dari 782 juta ini tinggal kita klik 2 kali ya. Kita klik 2 kali. Nah, ini keluar. Jadi di sini semua transaksi pendapatan untuk tipe kamar deluxe double. Jadi ini kan otomatis membuat sheet baru ya.
Kemudian kita pakai cara kedua. Oke, sebelum kita menggunakan cara kedua yang menggunakan table, di sini kita lihat kita ambil analisis pivot. Di sini kita lihat nah ini sumber datanya ya, jadi H362 pivot table B5 H362. Jadi apabila kita di sini ingin menambahkan ini saya tambahkan deluxe double 1 juta. Oke. Untuk mereverse pivot table ini tinggal kita aktifkan sel di pivot table-nya, kemudian pilih pivot analysis ya. Nanti klik refresh di sini. Dia tidak akan berubah di sini ya. Jadi misalkan saya taruh di sini kamarnya, contoh tipenya ya. Di sini dia tidak akan berubah karena kita belum sumber data kita hanya pada sampai dengan sel H362. Dia belum sampai ke H363. Gimana caranya? Kita harus merubah ini. Kita jadikan H363. Oke, keluar ya. Jadi itu kalau untuk pivot table yang menggunakan rank data, kita harus apabila ada penambahan data kita harus mengupdate rank datanya. Oke, untuk yang kedua kita gunakan pivot berdasarkan tabel ya. Oke, untuk pivot berdasarkan tabel, ini area tabel data yang ingin kita jadikan tabel ini kita aktifkan selnya, kemudian insert, kita pilih tabel. Jadi sini sudah ada rank tabelnya sampai B5 sampai H363 ya. Dia otomatis akan mengambil rank yang ada berisi selnya ya. Ini kita oke. Ini sudah menjadi tabel. Ini bisa kita lihat, ini namanya tabel 3. Jadi untuk membuat pivot kita tinggal mengaktifkan salah satu selnya di sini. Kemudian kita pilih sisipkan, kita pilih pivot. Kita pilih lembar kerja yang ada. Pilih di sini. Sel yang akan ditempati di sel N5 ya. Klik OK. Kita ambil sama room type dan revenue. Kita tutup dulu. Sini muncul ada ya, sama, nilainya sama. Cuman bedanya kalau kita menggunakan tabel, misalnya saya menambahkan data, tipe kamarnya bukan contoh, tabel kamar. Di sini kita cukup merefresh, pastikan selnya berada di dalam pivot, analyze pivot, klik refresh. Oke, dia muncul. Jadi kita tidak perlu seperti yang ini ya, rank data ini. Jadi kita harus mengedit rank datanya untuk mengambil data yang sudah ditambahkan. Tapi kalau menggunakan tabel dia langsung otomatis. Jadi seperti itu. Ini sedikit saya jelaskan untuk pivot. Misalkan saya ambil nih, jadi dia di sini ada kolom baris. Baris ini kolom yang ini ya. Data apa yang akan kita grupnya apa? Dia akan masuk di baris. Jadi
Jadi kalau semisal di sini saya masukin segmen di bawah room baris, ini akan keluar deluxe double. Ini berdasarkan tingkatan deluxe double, berdasarkan segmen tersebut itu revenue-nya apa aja detailnya. Bila segmen saya pindah ke atas, segmen deluxe tipe kamar. Seperti itu ya. Kalau kolomnya dia akan membuat kolom di sini. Misalkan saya pindah ke kolom. Bentar. Ini saya hapus aja ini. Jangan. Misalkan segmen saya akan menggrouping data ini berdasarkan headernya segmen ya, kolom. Ini saya pindahkan ke kolom, dia akan seperti ini. Ini di sini tipe kamarnya, di sini terbagi datanya berdasarkan segmen-segmen ini. Filter itu memilih ya, filter atau kita menentukan data berdasarkan ketentuan yang sudah kita buat. Jadi filter, misalnya saya pindah ke segmen, saya oke kan, jadi kita bisa milih. Nah, kita ingin melihat segmen IND ya, terus kita akan melihat segmen OTE seperti ini ya. Jadi pivot table itu memang kita gunakan untuk menggrouping data ya. Jadi grouping itu nanti bisa kita olah lagi, bisa kita buat sesuai dengan kebutuhan kita, jadi lebih fleksibel dan lebih cepat ya dalam kita melakukan pengolahan data. Oke, terima kasih dan silahkan mencoba.